Salam Baraya. Berjumpa kembali dengan Bioskop Tetangga. Senang bisa menjumpai Baraya semua di sini. Tempat yang tepat untuk Baraya menemukan kisah-kisah menarik dari film-film terpilih. Seperti yang akan kita bahas kali ini, di mana mengisahkan seorang perempuan yang berjuang untuk menyelamatkan orang-orang dari gangguan roh jahat yang bersemayam di dalam sungai. Namun bagaimana kalau keluarganya sendiri yang menjadi korban? Apakah ia bisa menyelamatkannya? Daripada lama-lama, malah kalian nyebur ke sungai. Yuk push like dulu. Subscribe buat kalian yang belum. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Sekarang yuk kita lanjut ke dalam ceritanya. Film ini diawali dengan nyanyian pengantar tidur yang bikin bulu kuduk merinding dari seorang perempuan bernama Mada. Dengan membawa boneka, Mada naik ke atas jembatan dan menjatuhkan diri ke sungai. Apa yang terjadi terhadap Mada? Sabar, karena film baru dimulai. Scene lalu beralih kepada seorang laki-laki bernama Hoang. Hoang yang kala itu sedang menangkap ikan di sebuah sungai. Namun, saat ia sedang mengumpulkan ikan di jaringnya, tak sengaja ia menemukan sebuah boneka yang tersangkut di sana. Dirasa anaknya akan suka, tak berpikir panjang Hoang pun menyimpan boneka itu. Tak berselang lama, Hoang tiba-tiba mendengar suara perempuan memanggilnya. Dirasa ada Kunti, Hoang pun langsung mengayuh perahunya. Namun saat ia menoleh ke belakang, tiba-tiba saja seorang perempuan berambut panjang sedang duduk di perahunya sambil membawa boneka. Namun sekejap perempuan itu kembali menghilang. Namun, malang sekali. Hoang pun tiba-tiba ditarik sesuatu ke dalam air. Lalu Sin beralih ke rumah Bibi Min, di mana anak-anak sedang berkumpul untuk memberikan selamat kepada cucu angkatnya yang ulang tahun bernama Nung. Di sana, Bibi Min sedang menceritakan kisah tentang hantu air bernama Mada yang suka menculik anak-anak yang nakal. Bibi Min juga menasihati mereka untuk tidak nakal dan berhati-hati saat bermain di sungai. Karena waktu sudah malam, Bibi Min menyuruh mereka untuk segera tidur dan pulang agar tak kesiangan. Namun Nung terlihat murung, karena di hari ulang tahun, ibunya yang menjanjikan kue ulang tahun, tapi belum juga pulang. Tengah malam, ibunya yang bernama Li, ia baru kembali ke rumah. Li yang bekerja spesialis pencari orang hilang, ia mengatakan kalau 3 hari ini, ia berusaha keras untuk menemukan jasad Hoang yang hilang di sungai. Bibi Lin berkali-kali mengingatkan Li untuk berhenti dari pekerjaan itu karena sangat berbahaya. Namun Li masih bersikeras dan mengatakan kalau pekerjaan itu sudah menjadi jalannya. Ia pun teringat saat dirinya mengandung Nung, ia harus kehilangan suaminya
karena tenggelam di dalam sungai. Sao vậy chú? Em tìm nguyên khúc sông này rồi mà không thấy. Bầu bị đây không có tốt đâu. Saat warga tak mampu menemukan suaminya, Nung yang sendirian pun hanya bisa berdoa. Dan tak lama jasad suaminya itu muncul ke permukaan. Dan sejak itulah, dipercaya warga, karena sudah banyak orang-orang yang hilang di sungai, bisa ia temukan. Sejak kehilangan suaminya itu, Lee membawa Nung pindah ke rumah Bibi Min, yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Dạ, có chỗ cho con đi học là được. Bibi Min pun senang, karena kini ia tak sendirian. Pagi harinya, Lee mengantar Nung dan teman-temannya pergi ke sekolah. Giận má hả? Hôm qua gia đình. Melihat Nung yang masih murung padanya, Lee meminta maaf pada Nung atas kejadian semalam, dan Lee berjanji sepulangnya ia akan membeli kue ulang tahun dan makanan kesukaan Nung untuk menebus kesalahannya. Không cười là tôi về tôi làm con vịt tim nhà ăn à. Nung lalu berjalan kaki menuju sekolahnya, yang tak jauh dari sana. Namun saat ia berjalan, Nung melihat ada boneka yang tergeletak di pinggir sungai. Tanpa berpikir panjang, Nung mendekati dan membawa boneka itu. Ai bỏ rơi em vậy? Siang harinya, saat anak-anak istirahat, mereka bermain di halaman sekolah. Nhung ơi, chị nhảy dây không? Chơi không? Namun Nung yang kini punya mainan baru. Ia memilih untuk bermain boneka sendirian. Nhung ơi. Namun tiba-tiba Nung mendengar suara perempuan yang memanggil dan mengajaknya bermain. Hai ạ. Karena penasaran, Nung lalu mencari sumber suara itu. Saat Nung dekat rumah kosong yang tak jauh dari sekolah, ia dikejutkan dengan sosok perempuan yang begitu mengerikan. Nung lalu memberitahu si Dadut, namun jelas ia tak melihatnya. Melihat Nung yang ketakutan, si Dadut pun pergi ke dalam bangunan itu. Meski Nung melihat sosok perempuan di belakang si Dadut, namun si Dadut tak melihat apapun. Di lain sisi, kabar tentang hilangnya Hoang di sungai menjadi pembicaraan di mana-mana. Mereka tak mengerti kenapa Hoang bisa tenggelam, sementara ia dikenal warga sebagai orang yang sangat terampil dalam berenang. Spekulasi pun bermunculan yang meyakini kalau Hoang telah dibawa hantu air, yang mereka sebut sebagai Mada. Tôi nghe ông nói mà tôi nổi hết da gà. Ê, hai cái hàm. Kembali ke Nung, ia bersama teman-temannya sedang menuju rumah untuk pulang. Di tengah jalan, si Dadut mengajak teman-temannya untuk pulang lewat jalan pintas. Meski Nung sempat ragu, namun ia terpaksa mengikutinya. Di tengah jalan, Nung kembali melihat sosok wanita itu yang memanggil namanya. Malam harinya, Nung menceritakan apa yang ia alami kepada ibunya. Cô đó cứ nhìn chằm
Namun ibunya menyuruh Nung untuk tidak memperdulikan dan menuruti ajakannya. Không có được đi theo ai hết, nghe không? Namun tak lama Lee mendapat kabar kalau tubuh Hoang sudah muncul ke permukaan. Ia pun segera pergi menuju ke sungai. Seluruh warga berkumpul untuk menyaksikan pengangkatan jasad Hoang oleh Lee. Setelah jasad berhasil dinaikkan, seperti biasa Lee melakukan ritual di pinggir sungai. Pagi harinya, Hiếu, karena ada pekerjaan yang nggak bisa ia tinggalkan, Lee menyuruh Hiu untuk menjemput Nung sore ini. Qua đây một chút. Ông Nhung nữa. Mày làm vậy hoài, mày không sợ ảnh hưởng. Malam harinya, karena Hiu terlambat menjemput Nun, akhirnya mereka pun pulang kemalaman. sao tóc nó xấu à? Rồi nên chỉnh lại. Karena Hiu penasaran dengan boneka yang dibawa Nung, ia pun melihatnya dan dengan lancang mencopot kepalanya. Sinh nhật đầu của ba của em. Đó. Karena Hiu memasangnya dengan terbalik, Nung pun berusaha memperbaikinya, sampai harus ketinggalan oleh Hiu. Anh Hiếu. Anh Hiếu. Nung pun sangat ketakutan saat suara seorang perempuan tiba-tiba terdengar begitu menyeramkan. Namun beruntung, Hiu yang menyadari Nung ketinggalan, ia pun menyusulnya kembali. Đâu trời, có mình em với anh nãy giờ à. Đi về. Có anh ở đây mà, có gì đâu mà sợ. Sao không ăn? Sesampainya di rumah, Nung terlihat ketakutan sampai ia tak mau makan. Có dòm con nữa hả? Hiếu đang đi về. Nung pun menceritakan kepada ibunya kalau saat pulang ia melihat kembali sosok wanita itu. Có mặc cái đầm màu đỏ. Nung juga mengatakan kalau sosok itu menggunakan baju berwarna merah yang sudah basah kuyup. Wanita itu terlihat sangat marah dan ingin membawa Nung. Bác con. Trời ơi, có vậy. Mendengar itu, Bibi Min terlihat khawatir kepada Nung. Sợ quá. Di lain sisi, Hiu yang kala itu tengah memperbaiki perahu. Ia dikejutkan dengan suara yang berasal dari bawah perahunya. Dan saat ia mencoba melihatnya, tiba-tiba sosok Mada keluar dari air dan membawanya. Mendapat kabar hilangnya Hiu, Lee langsung memeriksanya. Ở nhà, giá cái giỏ cho mày. Nè, cái thùng đồ. Lee menyuruh ibunya untuk memeriksa di rumah temannya, sementara ia akan mencarinya di sana. Melihat pertanda buruk, Lee segera masuk ke dalam air dan mencari keberadaan Hiu. Setelah ia tak menemukannya, Lee kembali untuk melakukan ritual untuk mencari petunjuk keberadaan Hiu. Namun saat Lee hendak menyalakan air, dia pun kaget saat mendapati potongan kulit yang tersangkut di dalam keran. Lalu tiba-tiba, Lee melihat Hiu yang meminta tolong dan mengatakan kalau ia kini terjebak di dalam jaring dan tak bisa keluar.
Namun, itulah petunjuk untuk Lee melalui mimpinya. Setelah meminta perlindungan, Lee langsung menuju tempat yang ditunjukkan dan menyelam ke dalam air. Benar saja. Di sana Lee melihat hiu terlilit dalam jaring. Ia pun segera mengambil pisau dan mengeluarkannya. Di lain sisi, Nung yang baru saja tertidur, ia dibangunkan dengan suara jendela yang terbuka sendiri. Dirasa hanya tertiup angin, Nung pun pergi dan segera menutupnya. Namun, saat Nung mau kembali tidur, ia melihat jendela itu kembali terbuka sendiri. Dengan sedikit nabir gidik, Nung pun kembali menutupnya. Dan saat Nung kembali ke kasurnya, tiba-tiba saja melihat jendela yang kembali terbuka, Nung yang ketakutan ia sembunyi dalam selimutnya. Namun, Vú nè, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngoài cửa. kembali kali. Setelah berhasil mengangkat hiu dari dalam air, Lee membawanya ke rumah. Namun sayang, hiu sudah tak bisa diselamatkan. Ibunya sangat terpukul dengan kepergian hiu, begitu pula dengan Lee. Lee lalu berdoa untuk ketenangan hiu, namun di sana ia mendapatkan firasat buruk tentang semua yang terjadi. Melihat ada yang tak beres dengan kematian hiu, ia pun segera pergi. Keesokan harinya, saat Lee hendak pulang, ia bertemu Paman Ba di pinggir sungai. Bayang kala itu mengurus jenazah hiu, ia mengatakan kalau kematian hiu adalah ulah dari Mada yang sedang menuntut balas karena hiu telah membuatnya marah. Ba juga memperingatkan Lee untuk berhati-hati dan menjaga anaknya, karena Ba mempunyai firasat kalau akan ada korban selanjutnya. Mendengar itu, Lee yang teringat akan Nung, ia segera bergegas pulang. Sementara itu di rumah, Nung yang baru terbangun, ia mendapati bonekanya yang tiba-tiba sudah mengambang di dalam air. Tanpa berpikir panjang, Nung pun mencoba mengambilnya. Melihat boneka itu seperti ada yang menariknya ke dalam air.
Nung pun dibuat heran. Lalu, sebuah tangan menggenggam kaki Nung dan membawanya ke dalam sungai. Li yang kala itu baru sampai. Ia pun dibuat kaget karena Nung tidak ada dan ia hanya melihat sandal Nung yang tergeletak di pinggir sungai. Merasa ada yang tak beres, Li segera mencarinya. Segala upaya Li lakukan untuk menemukan keberadaan anaknya. Li mencari dari siang hingga malam. Namun, keberadaan Nung belum ditemukan. Ia pun merasa bersalah saat teringat Nung menceritakan ketakutannya itu. Namun, selalu ia abaikan. Bahkan saat Nung meminta ibunya untuk berhenti dari pekerjaannya, tak pernah ia dengarkan. Pagi harinya, Li mencoba mencari Nung ke berbagai tempat. Namun, tiap sudut ia singgahi. Hingga hari berganti malam, keberadaan Nung belum juga dia temukan. Smart tóc dài vậy. Ông Lương. Hingga suatu ketika, saat Li hampir berputus asa, ia menemui seorang dukun bernama Luang untuk meminta bantuan. Setelah menyetujui beberapa syarat, ritual pun mereka lakukan. Setelah Luang membacakan beberapa mantra pada Li, sesaat setelah tangan Luang berada di kening Li, Li merasakan tertarik ke bawah air. Luang lalu menyuruh Sukma Li untuk mencari keberadaan Nung. Di sana Li melihat Nung yang sedang tergeletak. Namun saat Li mencoba mendekati, Mada pun datang menghalanginya. Mereka mencoba melawan kekuatan Mada. Namun, Li mengatakan pada Luan kalau ia telah melihat Nung. Namun sayang, Lung yang terkena kekuatan Mada, ia harus terkapar dan pingsan. Setelah Lung tersadar, Li seperti melihat lokasi anaknya yang tergambar saat melakukan ritual. Ia pun meninggalkan Luang dan menuju ke sana. Dan benar saja, di sana ia menemukan anaknya itu. Saat Li membawa anaknya, tanpa ia sadari kalau kini Luang dalam bahaya.
Setelah menemukan anaknya, Li pun membawanya ke rumah dan merawatnya. Malam harinya, Li yang tertidur di dekat Nung, ia tak menyadari sesuatu terjadi pada Nung. Nung keluar dari rumah dan berjalan sendirian. Nung yang terlihat kerasukan, ia bertingkah aneh di pinggir sungai. Dan saat Nung hendak melompat ke dalam air, Li tiba-tiba datang dan membawanya pergi dari sana. Pagi harinya, Li membawa Nung yang dikuasai Mada ke rumah Paman Ba. Melihat itu, Paman Ba membawa mangkuk yang berisi koin dan melakukan ritual. Dan setelah koin terjatuh, ia memasukkannya ke mulut Nung. Li pun merasa senang saat melihat Nung yang kini sudah kembali tersadar. Dengan membawa koin itu, Li yang penasaran ia menanyakan pada Ba, bagaimana ia bisa melakukan itu. Ba lalu menjelaskan kalau koin itu bisa mengusir kejahatan Mada yang merasuki korbannya. Di sana juga Ba menceritakan kalau dahulu ia pun sama seperti Li sebagai pencari orang hilang. Namun saat anak dan istrinya jadi korban Mada, ia memutuskan untuk berhenti. Malam harinya, saat Li sedang mencuci pakaiannya, tiba-tiba ia mendengar nyanyian Mada di dalam kegelapan. Li lalu bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Namun, tiba-tiba Li melihat boneka yang suka dibawa Nung muncul di dalam bak air. Dan sesaat setelah Li melihat boneka itu, Mada berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Setelah di dalam rumah, Li menjambak rambut anaknya dan hendak membawanya keluar, namun Ba menghalanginya. Melihat koin yang terjatuh, Nung segera mengambilnya. Bibi Min yang baru sampai pun harus dihajar Li. Li yang dirasuki Mada, ia mengatakan kalau akan membawa Nung dan juga Li pergi. Nung yang teringat akan koin di tangannya, ia berniat untuk menyelamatkan ibunya. Dan saat Nung berhasil memasukkan koin itu ke mulut Li yang dirasuki kembali tersadar. Namun, melihat Mada mendekati, tak ingin anaknya menjadi korban,
Lee lalu memasukkan koin itu ke mulutnya. Lee lalu mengambil tombak dan menghujamkannya ke tubuh Mada hingga mereka terjatuh ke dalam air. Pertarungan Lee dengan Mada pun begitu sengit di dalam air. Hingga Mada pun dibuat tak berdaya. Melihat ibunya yang masih selamat, Nung terlihat bahagia. Dengan berderai air mata, Lee berjanji kepada Nung kalau ia akan selalu menjaganya. Namun, semua yang terjadi hanya halusinasi dari Lee. Karena sesungguhnya, sejak ditemukan, Nung sudah meninggal. Sejak kepergian anaknya itulah, Lee menjadi terganggu ingatannya dan sering berhalusinasi. Bahkan ia terus menganggap kalau anaknya itu masih hidup. Bibi Min dan Paman Ba, mereka terus berusaha untuk menyembuhkan Lee. Namun guncangan yang kuat pada jiwa Lee membuatnya sulit untuk kembali. Lại, con Nhung. Nhung, nó kìa, Nhung. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik cerita ini, bahwa sesungguhnya kasih sayang ibu begitu dalamnya. Terima kasih untuk Baraya yang sudah menonton hingga akhir. Semoga semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Salam buat keluarga tercinta. Push like jika kalian suka. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan kisah dan film-film menarik lainnya. Dan sampai jumpa.